Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan Putriana di sini. Kalian akan belajar informatika dengan materi topologi jaringan. Sebelum kita masuk pada topologi jaringan, kita akan membahas sekilas dulu tentang pertemuan yang kemarin, yaitu pengertian jaringan komputer dan jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan kumpulan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya sehingga dapat berkomunikasi. Sedangkan jenis-jenis jaringan komputer terbagi atas 3 macam. Yang pertama, jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Ada client server, ada peer-to-peer. Yang kedua, jaringan berdasarkan area atau jaraknya, ada LAN, MAN, WAN, PAN, internet. Kemudian yang ketiga berdasarkan topologi jaringan. Nah, ini yang akan kita bahas untuk minggu ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan menjelaskan topologi jaringan mulai dari karakteristik, kemudian kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi. Untuk lebih memahami tentang topologi jaringan, silahkan disimak video berikut ini dengan baik ya. Jaringan komputer digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan komputer adalah merupakan suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan yang lainnya menggunakan media kabel maupun nirkabel. Jenis topologi yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus merupakan jaringan paling sederhana dibandingkan dengan topologi-topologi yang lain. Topologi ini hanya memerlukan kabel yang relatif pendek dan susunan pengkabelannya sangat sederhana. Topologi ini menggunakan T-konektor di setiap ujung jaringannya. Kelebihan dari topologi bus yang pertama, penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang lainnya. 2. Hemat kabel. 3. Layout kabel sederhana. Sedangkan untuk kelemahannya atau kekurangan dari topologi bus ini adalah yang pertama, bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang kedua, kepadatan lalu lintas. Yang ketiga, diperlukan repeater untuk jarak yang jauh. Yang kedua adalah topologi star. Topologi star termasuk topologi jaringan dengan biaya murah. Topologi ini sering disebut dengan topologi bintang karena memiliki suatu simpul pusat. Dari simpul pusat yang berupa konektor atau hub inilah server, node ataupun workstation dihubungkan. Kelebihan dari topologi star adalah 1. Kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Yang kedua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang keempat, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, akses kontrol terpusat. Yang keenam, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Yang ketujuh, paling fleksibel. Sedangkan untuk kekurangan dari topologi star adalah 1.
Jika switch atau hub sebagai titik pusat mengalami masalah, maka keseluruhan komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan juga relatif lebih mahal. Topologi yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring menggunakan teknik yang berbentuk cincin atau ring. Dengan topologi ini, workstation dan server dihubungkan dengan bentuk lingkaran pada satu media transmisi. Karakteristik dari topologi ini, sinyal berjalan sepanjang lintasan dalam satu arah, kemudian tidak terdapat pengendali pusat. Kelebihan dari topologi ini, yang pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Kemudian yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru cukup mudah. Yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Sedangkan untuk kekurangan dari topologi ring adalah yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang keempat, pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan data. Yang keempat adalah topologi mesh. Topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat yang setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam sebuah jaringan. Kelebihan dari topologi ini adalah yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya trabekan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Sedangkan untuk kelemahan dari topologi mesh, yang pertama, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang ketiga, membutuhkan banyak kabel. Topologi yang kelima adalah topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam suatu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Kelebihan dari topologi tree, yang pertama, susunan data terpusat secara hierarki. Hal tersebut membuat manajemen data lebih baik dan mudah. Yang kedua, mudah dikembangkan. Untuk kelemahan dari topologi tree, yang pertama, apabila komputer yang menduduki tingkatan tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang lain juga akan mengalami gangguan. Kedua, menggunakan banyak kabel dan kabel terbawah merupakan pusat dari teknologi ini. Yang ketiga, kinerja jaringan pada topologi ini terbilang lambat. Demikian tadi adalah video tentang topologi jaringan, dari karakteristik, kelemahan, dan kelebihan dari masing-masing jaringan. Adakah pertanyaan anak-anakku? Sekarang untuk tugasnya adalah kalian buat ringkasan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kalian gambar masing-masing topologi yang ada, kemudian kalian beri kelebihan dan kelemahannya. Kalian bisa mengerjakan tugas kalian di kertas folio atau kertas HVS yang kalian punya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, tetap di rumah, semangat, Libelska Jaya.